Free throw, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga tembakan gratis, merupakan sebuah tembakan yang akan seorang pemain dapatkan ketika lawannya melakukan pelanggaran. Free throw ini bisa dibilang serupa dengan penalti yang ada di sepak bola. Bedanya, tidak ada kiper dalam free throw. Dalam menembak free throw, para pemain umumnya akan menggunakan gaya menembak biasa. Tapi sepanjang sejarah, terdapat beberapa pemain yang memiliki gaya unik mereka tersendiri saat melakukan free throw, seperti melemparkan ciuman, jongkok, hingga menembak dari bawah. Pada hari ini, Ina Basketball akan menampilkan 10 pemain NBA yang memiliki free throw yang unik. Penasaran dengan videonya? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Nomor 10, Jason Kidd. Sebelum melakukan free throw, Kidd selalu melepaskan ciuman ke udara. Alasannya melakukan hal ini rupanya cukup menyentuh hati. Kidd berkata bahwa ciuman ke udara itu ia maksudkan untuk keluarganya. Ciuman tersebut melambangkan bahwa ia bermain untuk mereka. Nomor 9, Michael Adams. Michael Adams merupakan salah satu all-star dengan gaya menembak paling unik di NBA. Saat menembak, hanya tangan kanannya saja yang mengarah keluar, membuatnya terlihat seperti orang yang sedang melakukan floater. Gaya tembakan yang aneh ini pun ia bawa ke free throw-nya. Yang lebih uniknya lagi, Adams juga memiliki posisi berdiri yang unik saat sedang melakukan free throw. Jikalau orang-orang berdiri di tengah garis free throw, maka Adams berdiri di sisi kanan garis free throw. Meskipun memiliki gaya menembak dan posisi berdiri yang unik, tapi Adams tetap berhasil melakukan free throw-nya dengan baik. Selama 11 tahun karirnya di NBA, Adams berhasil mencatatkan rataan 85% free throw. Itu merupakan rataan yang amat bagus. Glow X Jaren Kram. Glow merupakan brand aksesoris lokal Indonesia yang menyediakan gelang batu bumi berkualitas. Saat ini Glow mempunyai 3 model gelang, yaitu Sporty, Dynamic, dan Elegan. Gelang berwarna hijau ini bernama The Green Koa Bracelet. Gelang ini menggunakan batu Green Tiger Eye asli dengan ukuran batu masing-masing sebesar 6 mm. Gelang berwarna hitam ini bernama The Black King Koa Bracelet. The Black Koa juga menggunakan batu Blackstone asli dan juga memiliki diameter 6 mm. Gelang sporty ini sangat cocok dipakai untuk berolahraga dan aktivitas outdoor. Itu karena gelang ini menggunakan teknologi stopper yang dirancang khusus untuk menekan tali supaya tali tidak mudah putus saat kita berlari atau melompat. Gelang Dynamic ini sangat cocok dipakai untuk menambah gaya. Kombinasi batu bumi yang dirangkai di dalam gelang ini membuat gelang ini semakin cantik untuk dilihat. Berbeda dengan gelang sporty, gelang Dynamic menggunakan tali karet, sehingga lebih mudah untuk dipakai dan dilepas. Gelang jenis terakhir adalah jenis Elegan. Gelang berwarna besi ini menggunakan batu hematite yang berkilau, sehingga membuat pemakainya terlihat semakin elegan. Gelang Elegan ini juga memiliki pengikat anti karat yang terlihat sangat klop dengan batu hematite, sehingga menambah keren penampilan dari gelang ini. Nomor 8, Jeff Hornacek. Hornacek memiliki ritual unik sebelum menembak free throw. Setiap sebelum menembak, ia akan mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Awalnya, orang-orang berpikir bahwa Hornacek memiliki rasa grogi, sehingga ia pun selalu melakukan hal ini sebelum free throw. Nyatanya, hal tersebut tidaklah benar. Saat pemain NBA melakukan free throw, kamera pastilah akan menyorot wajah si pemain yang melakukan free throw tersebut. Mengetahui hal ini, anak-anak Hornacek yang masih kecil pun meminta supaya sang ayah melambaikan tangannya ke arah kamera. Sadar bahwa hal itu adalah hal yang cukup aneh untuk dilakukan, Hornacek pun kemudian menggantikan lambaian itu dengan gerakan lain. Ia pun akhirnya mengganti gerakan tersebut dengan gerakan mengusap wajahnya sebanyak 3 kali, agar anak-anaknya di rumah merasa senang. Wah, Hornacek memang ayah yang keren. Nomor 7, Rick Barry. Rick Barry merupakan salah satu bintang NBA dengan gaya free throw terunik. Berbeda dengan pemain lain, Barry selalu menembak free throw dari bawah dengan kedua tangannya. Barry sangat ahli dalam melakukan gerakan ini. Dengan gerakan free throw ini,
Barry selalu berhasil memasukkan sebagian besar tembakan free throw-nya. Barry sendiri memiliki rataan free throw sebesar 89%, menjadikannya berada di posisi keempat dalam urusan pemain dengan persentase free throw tertinggi sepanjang masa. Oh iya, Barry sendiri memiliki sejarah yang menarik tentang mengapa ia melakukan gerakan unik ini. Saat masih SMA, Barry memiliki gaya menembak free throw seperti kebanyakan orang. Lalu suatu saat, ayahnya memberi pesan seperti ini kepadanya. "Kamu harus melakukan free throw underhand seperti ini, nak." Barry awalnya menolak nasihat ayahnya itu. Ia merasa malu karena gerakan free throw semacam itu biasanya hanya dilakukan oleh anak perempuan di zamannya. Namun saat itu ayahnya berkata lagi, "Nak, jangan malu. Mereka tidak akan mengejekmu jika tembakanmu masuk terus." Usai mendengar nasihat ayahnya, Barry pun selalu melakukan free throw dari bawah. Gerakannya ini rupanya berhasil. Dengan gerakan ini, ia berhasil 7 kali memimpin NBA dalam urusan persentase free throw. Nomor 6. Nick Van Exel. Umumnya, orang akan berdiri sedekat mungkin dengan garis free throw saat mereka melakukan tembakan gratis. Tapi bagi Van Exel, berdiri di dekat garis free throw adalah hal yang salah. Ketika melakukan free throw, Van Exel selalu berdiri beberapa jengkal dari garis free throw, membuatnya harus menembak dari jarak yang semakin jauh. Ketika ditanya tentang apa alasannya melakukan hal tersebut, Van Exel berkata seperti ini. "Aku lebih ke jenis orang yang menembak 3 points daripada mid-range. Saat aku main di Denver, tembakan free throw-ku selalu kelebihan dan kena belakang ring. Jadi aku mundur, supaya tembakanku bisa lebih pas, dan aku merasa lebih nyaman." Nomor 5. Don Nelson. Buat kalian yang belum tahu, Nelson merupakan seorang mantan pemain sekaligus pelatih yang pernah berkarya dari tahun 1962 sampai 2010. Ia merupakan jenis pelatih yang mengedepankan offense lewat tembakan-tembakan jarak jauh. Hal ini terbukti lewat diperbolehkannya Manute Ball menembak 3 points, serta pola pintu elevator yang ia buatkan untuk Stephen Curry. Meski merupakan seorang pelatih yang mengedepankan shooting, rupanya Nelson malah punya gaya menembak free throw yang aneh. Saat menembak free throw, Nelson akan menembak bola dengan satu tangan, sambil sedikit melompat, dan memajukan badannya. Tembakannya ini benar-benar menarik, karena gaya tembakannya terlihat seperti seorang anak perempuan. Tapi, meski punya gaya menembak free throw yang buruk, Nelson tetaplah memiliki karir yang sukses. Ia pernah 5 kali menjuarai NBA, serta masuk ke dalam Hall of Fame. Nomor 4. Joe Bryant. Iya, siapa yang menyangka kalau ayah dari Kobe Bryant bisa masuk ke list ini? Jarang ada artikel maupun video yang memasukkan Joe Bryant ke daftar pemain dengan free throw terunik. Padahal, Joe memiliki gaya free throw yang amat khas. Joe merupakan seorang pemain yang menembak dengan tangan kanan. Umumnya, orang yang menembak dengan tangan kanan akan sedikit memajukan kaki kanan mereka saat sedang menembak free throw. Tapi pada kasus Joe, kaki kanannya sama sekali tidak dimajukan. Sebaliknya, kaki kirilahnya yang maju melebihi kaki kanannya. Jujur saja, saya belum pernah melihat ada pemain lain yang melakukan tembakan seperti Joe ini. Itu karena posisi tembakan ini jelas sangat menyalahi aturan baku dan sulit untuk dilakukan. Nomor 3. Bill Cartwright. Bagi kalian pencinta sejati Chicago Bulls, kalian pasti tahu dengan pemain yang satu ini. Ya, Cartwright merupakan seorang center bertangan panjang yang pernah bermain di masa kejayaan Chicago Bulls. Selain dikenal sebagai salah satu pemain Bulls, Cartwright juga dikenal karena gaya free throw-nya yang lucu. Sebelum menembakkan free throw, Cart akan menundukkan badannya sampai 90 derajat, lalu mendribble bolanya beberapa kali, mengangkat tinggi bola dengan tangannya, menurunkan kakinya, lalu menembak. Tembakannya ini benar-benar unik sekaligus lucu di saat yang bersamaan. Menariknya, meski memiliki gaya yang lucu dan aneh, tapi Cartwright memiliki persentase yang bagus untuk ukuran seorang center. Cart berhasil mencatatkan persentase free throw sebesar 77%. Itu merupakan rataan yang tinggi untuk ukuran center. Nomor 2. Chuck Hayes. Sebenarnya hampir tidak ada yang aneh dari gaya free throw Chuck Hayes. Saat baru mulai menembak, gayanya terlihat biasa-biasa saja. Namun saat bola sudah berada di kepalanya, tiba-tiba ia berhenti sejenak, membuat tembakannya menjadi amat aneh. Akibat formnya yang buruk ini, Hayes pun punya persentase free throw yang juga buruk. Selama 11 tahun karirnya, ia hanya mampu mencatatkan persentase free throw sebesar 62%. Sebenarnya, Hayes bukanlah satu-satunya pemain yang memiliki form free throw mandek ini. Di sepanjang hidup saya
saya pernah melihat dua pemain yang memiliki form free throw yang mirip dengan Hayes. Mereka adalah Markelle Fultz And the Heat now at the team foul limit. The Sixers for their part in the penalty, a rather dan Doug Cruz. Apabila mereka ingin memastikan kemenangan, harus ada yang bisa membantu. Nomor 1, J.D. Stackhouse. Sama seperti Bill Cartwright, Stackhouse juga punya gaya free throw yang lucu. Saat melakukan free throw, Stack akan menekukkan lututnya sebanyak mungkin. Sangat menekuk, sampai ia terlihat seakan-akan lagi berak. Stackhouse sendiri mengatakan bahwa kebiasaan ini berasal dari ibunya. Saat masih sekolah, ibunya memberi suatu tips basket unik untuknya. Ibunya selalu berkata bahwa ia harus menekukkan lutut sebanyak mungkin agar tembakannya bisa masuk. Akhirnya, semenjak itu, Stackhouse pun jadi terbiasa dengan gaya free throw jongkok ini. Stackhouse sebenarnya sempat ingin merubah gaya free throw-nya menjadi lebih normal. Namun ia tidak terbiasa, dan akhirnya free throw persentasenya pun menurun. Akhirnya, karena persentasenya malah memburuk, Stackhouse pun memilih untuk mempertahankan gaya free throw jongkoknya ini. Baiklah, itulah tadi 10 pemain NBA yang memiliki gaya free throw yang unik. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.